Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jian Sapitri dari kelompok 5 Semantik. Di sini kami akan melaporkan hasil belajar kami pada tanggal 7 September 2022. Kami akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, dan fungsi bahasa. Pertama, teman saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Perkenalkan, nama saya Restika Wijayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Menurut para ahli, terdapat 4 pengertian bahasa. Pertama dari Carroll, kedua dari William A. Havelange, terus yang ketiga dari Ferdinand de Saussure, dan dari Kerida Laksana. Saya menyimpulkan dari pengertian 4 tersebut, bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang memiliki makna, di mana sistem di sini bermaksud adalah yang memiliki aturan, tatanan, sub-sub sistem yang tidak hanya tunggal dan memiliki makna. Makna tersebut adalah makna yang memiliki fungsi dan maksud tertentu. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Perkenalkan, nama saya Nido Huda. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri fungsi. Yang pertama adalah bahasa itu bunyi yang bermakna. Jadi, ketika ada bunyi otomatis itu bermakna. Sebagai contoh, saya akan menyontohkan seperti ini. Nah, ini adalah rumus arbitrer. Saya akan mengambil contoh kuda. Kuda ini adalah sebagai bunyi. Nah, ini adalah sebagai objeknya. Yang di atas adalah sebagai makna. Maknanya ini adalah binatang berkaki 4. Selanjutnya adalah bahasa adalah lambang. Bahasa adalah lambang, tanda, atau simbol yang secara langsung dan tidak ilmiah. Biasanya ini tidak konvensional. Sebagai contoh, saya ambil bendera kuning biasanya melambangkan kematian. Nah, jadi ternyata bendera kuning ini bisa juga dipakai sebagai lambang kepresidenan. Selanjutnya adalah bahasa yang bersistem. Bahasa yang bersistem ini maksudnya adalah yang berurutan dan tidak asal-asalan. Sebagai contoh, saya mengambil bersistem itu dibagi menjadi 2, sistematis dan sistematik. Yang pertama adalah sistematis. Sistematis ini saya ambil contoh, ibu memasak soto. Jika kita balik, soto memasak ibu itu terdengar tidak mudah dimengerti. Nah, jadi itu harus tersusun dengan sistematis atau berurutan. Jadi itu akan mudah dipahami. Syaratnya jika tidak tersusun dengan rapi, maka itu tidak bisa disebut dengan sistematis. Selanjutnya adalah bahasa itu sebagai arbitrer atau konvensional. Nah, jadi saya akan mengambil contohnya ini, es kelapa. Jadi es kelapa, es nyur, coconut ice, es degan, es cawu ini memiliki penyebutannya masing-masing. Kalau es kelapa biasanya disebutkan di bahasa Indonesia, es nyur bahasa Banjar, coconut ice bahasa Inggris, kalau es degan Jawa, kalau es cawu Barabai. Nah, inilah yang disebut sebagai arbitrer. Jika tidak ada kesepakatan yang mengikuti seperti es kelapa, maka ini tidak bisa disebut sebagai bahasa itu arbitrer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya yang ketujuh, bahasa itu unik, tidak ada pada yang lain, dan mempunyai ciri khasnya masing-masing. Lalu bahasa itu universal. Universal yaitu mempunyai kesamaan dalam konsonan dan vokal. Lalu dalam bunyi, makna, kalimat bahasa, dan kalimat berita. Kesembilan, bahasa itu bervariasi. Contohnya pada dialog Kuala dan Hulu. Pada dialog Hulu tidak mengenal vokal e dan o. Lalu ke-10, bahasa itu pertama, bahasa itu produktif, dari unsur terbatas menjadi tak terbatas. Contohnya pada abjad yang awalnya bermula 26 huruf bisa membentuk kata, lalu kata bisa membentuk kalimat, kalimat bisa membentuk paragraf. Lalu bahasa itu dinamis, dapat berubah-ubah, dia ada, dia bisa hilang sesuai perkembangan zaman dan teknologinya. Terakhir, bahasa itu manusiawi. Bahasa hanya bisa digunakan oleh manusia saja. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya akan menjelaskan fungsi bahasa menurut Finucciaro. Yang pertama, fungsi personal, yaitu untuk tingkah laku bagi pemikir. Maaf, boleh saya ulangi? Yang pertama, fungsi personal untuk mengatur tingkah laku, untuk menyatakan tingkah laku seperti dipotong nggak sih? Maaf, saya akan mengulanginya. Saya akan menjelaskan fungsi bahasa menurut Finucciaro. Yang pertama, fungsi personal, yaitu untuk menyatakan sikap pribadi seperti saran dan perasaan. Yang kedua, fungsi interpersonal, yaitu dua orang atau lebih yang sedang berkomunikasi untuk mempererat hubungan sosial. Contohnya dengan sapaan dan ucapan selamat. Yang ketiga, fungsi direktif, yaitu untuk mengatur tingkah laku pendengar dengan cara nasihat dan saran. Yang keempat, fungsi referensi, yaitu sebagai sumber acuan untuk mencari, memecahkan dan membicarakan masalah. Yang terakhir yaitu fungsi imajinatif, yaitu penggunaan bahasa yang disukai oleh para pemikir dan pendengar. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Perkenalkan, saya Hairul Muna. Saya ingin melanjutkan penjelasan mengenai fungsi bahasa. Menurut Halliday, ada beberapa fungsi bahasa. Yang pertama, fungsi personal, yaitu bahasa digunakan untuk menyampaikan pikiran atau pendapat. Yang kedua, ada fungsi interaksional, yaitu bahasa digunakan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Yang ketiga, ada fungsi regulator, yaitu penggunaan bahasa untuk mempengaruhi pikiran orang lain seperti bujukan dan permohonan. Yang keempat, ada
fungsi representasional atau informatif, yaitu bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan, dan berkaitan dengan fungsi heuristik, yaitu bahasa digunakan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang berdasarkan fakta. Kemudian yang keenam ada fungsi imajinatif, yaitu mengungkapkan imajinasi melalui bahasa. Dan terakhir yang ketujuh ada fungsi instrumental, yaitu bahasa digunakan untuk fungsi bahasa. Fungsi instrumental yaitu fungsi bahasa yang membuat pendengar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pembicara. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.